Tama tiba di desa itu pada sore hari dengan perasaan campur antara penasaran dan ragu. Ia sudah menonton video yang pernah viral beberapa tahun lalu, video singkat yang memperlihatkan seorang pria berdiri di depan rumah tua yang terlihat sunyi dan seolah tidak lagi dihuni makhluk hidup. Pria itu mengatakan, jika ia tidak muncul dalam 3 hari, maka seseorang harus mencarinya di rumah itu. Dan memang benar, 3 hari setelah video itu diunggah, ia tidak pernah kembali. Hilang tanpa jejak. Polisi datang, warga membantu mencari, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ditemukan apapun selain kamera dan barang-barang berserakan. Tama ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia sudah lama membuat konten investigasi misteri, tetapi selama perjalanan karirnya, ia belum pernah menemukan kasus yang membuatnya sepenasaran ini. Banyak cerita beredar bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan lebih dari 3 hari di rumah itu. Beberapa warga bercerita bahwa ada keluarga yang sempat mencoba tinggal di sana. Mereka datang dengan semangat tinggi, membawa rencana besar, bahkan beberapa sudah memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Namun semuanya pergi terburu-buru sebelum matahari terbit di hari ketiga. Mereka pergi tanpa membawa barang, tanpa menutup pintu, bahkan tanpa menoleh sama sekali. Setelah beberapa jam, ketika warga mencoba melihat keadaan rumah itu, pintunya sudah tertutup kembali tanpa ada orang yang menyentuhnya. Barang-barang keluarga itu masih ada di dalam, tetapi mereka sendiri tidak pernah kembali untuk mengambilnya. Saat Tama sampai, suasana desa terasa berbeda dari desa lain yang pernah ia kunjungi. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara percakapan dari rumah-rumah. Desa itu tidak mati, tetapi terasa seperti menahan napas. Orang-orang masih beraktivitas, tetapi setiap kali Tama lewat, mereka menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan hanya untuk memperhatikan. Beberapa terlihat cemas, beberapa lainnya menunduk dan berusaha tidak menatap terlalu lama. Ketika Tama bertanya tentang rumah itu, hampir semua warga memberikan jawaban yang sama. Rumah itu tidak bisa ditempati lebih dari 3 hari. Bila seseorang memaksakan diri, maka orang itu tidak akan keluar dari rumah dalam keadaan normal. Tama tidak mendapatkan penjelasan lengkap. Semua orang hanya mengatakan bahwa rumah itu memiliki sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seolah mereka takut membicarakannya terlalu jauh. Meski begitu, Tama tetap melanjutkan niatnya. Saat ia berjalan menuju rumah yang dimaksud, jalanan perlahan berubah. Rumah-rumah mulai berkurang, pohon besar mulai berdiri di kiri kanan. Udara juga terasa lebih dingin meskipun matahari masih terlihat jelas. Semakin dekat ia ke rumah itu, hawa sekitar semakin tidak wajar. Tidak ada angin, tetapi daun-daun bergoyang pelan seolah seseorang menghembuskan udara dari balik pepohonan. Rumah itu akhirnya terlihat di kejauhan. Sebuah bangunan tua bercat putih yang sudah banyak mengelupas. Atapnya tampak rapuh, tetapi tidak roboh. Bagian depan rumah itu memiliki 2 jendela besar yang tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara, tidak ada burung, tidak ada hewan yang lewat. Seolah rumah itu menolak semua yang hidup. Ketika Tama berdiri tepat di depan rumah, ia merasakan hawa dingin yang sangat berbeda dari udara di luar. Dingin itu menusuk, bukan seperti udara sore, tetapi seperti hawa yang keluar dari sebuah ruangan bawah tanah. Ia sempat mengusap lengannya sendiri karena bulu kuduknya berdiri. Jam di tangan menunjukkan pukul 4:04. Masih terlalu sore untuk suasana sekelam itu. Tama mengangkat kamera untuk mendokumentasikan kedatangannya. Ia mencoba terlihat santai, meskipun sebenarnya ia sedang menahan rasa was-was. Ia menjelaskan bahwa ia akan tinggal selama 3 hari di rumah itu, dengan tujuan mencari kebenaran apakah rumah ini memang tidak bisa dihuni atau semua itu hanya cerita yang tumbuh dari rasa takut warga. Tama membuka pintu rumah tersebut. Anehnya, pintu itu jauh lebih berat dari yang terlihat. Seperti ada sesuatu yang menahan di baliknya. Setelah didorong beberapa kali, pintu akhirnya terbuka dengan suara gesekan yang panjang. Aroma lembab langsung menyambut. Bau itu tidak seperti rumah kosong biasa. Ada campuran bau kayu tua dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti bau tempat yang sudah lama dirahasiakan. Ruang tamu rumah itu cukup luas. Lantainya dari kayu yang sudah berderit ketika Tama melangkah. Di dinding, tergantung sebuah jam besar dengan kaca retak. Jarumnya berhenti di angka 2/5. Letaknya terlalu mencolok untuk diabaikan. Tama memperhatikan jam itu cukup lama, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jam itu tidak bergerak sama sekali, tetapi posisinya seolah sengaja menghentikan waktu pada momen tertentu. Di dalam rumah tidak banyak barang, tetapi tanpa ada sisa kehidupan. Ada meja kayu, ada rak buku kosong,
Ada lemari tua di sudut ruangan, dan ada beberapa kursi yang tampak dipindah dari posisi awalnya. Seolah seseorang pernah mencoba merapikan ruangan, tetapi tidak selesai. Tama menelusuri rumah itu perlahan, membuka setiap pintu dengan hati-hati. Setiap sudut rumah menyimpan atmosfer yang terasa tidak nyaman. Ketika ia melangkah ke lorong menuju dapur, ia merasakan getaran kecil di lantai. Bukan getaran besar, hanya seperti seseorang berjalan di lantai atas. Saat itu, tidak ada angin, tetapi suara itu sangat jelas. Tama menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya suara kayu yang memuai atau memang ada seseorang di lantai 2. Ia memutuskan untuk tidak naik dulu. Tama berniat menguasai suasana rumah sebelum masuk ke area yang lebih tertutup. Setelah memastikan tidak ada hewan liar atau sesuatu yang membahayakan, ia menaruh tasnya di ruang tamu. Ia menyalakan kamera yang ditaruh pada tripod kecil. Kamera itu diarahkan ke ruang tengah agar ia bisa merekam aktivitas selama ia tidak memegang kamera. Saat matahari perlahan turun, suara-suara kecil mulai terdengar dari sudut-sudut rumah. Bukan suara keras. Lebih seperti bunyi ketukan halus, atau gerakan kecil yang tidak terlihat. Setiap kali ia mencoba mencari sumber suara itu berhenti. Begitu ia tidak bergerak, suara itu muncul lagi. Malam itu belum dimulai, tetapi Tama sudah bisa merasakan sesuatu yang tidak normal. Rumah itu bukan hanya kosong. Rumah itu seperti sedang memperhatikan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya masuk rumah ini sudah memulai sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan tinggi di sekitar rumah itu. Cahaya jingga perlahan berubah menjadi biru gelap, kemudian hitam pekat. Tama menutup pintu depan dan memastikan kuncinya bekerja dengan baik. Meski terlihat tua, kunci itu masih cukup kuat. Ia tahu ini adalah malam pertamanya, dan ia harus menjaga seluruh proses tetap terdokumentasi. Ia menyalakan beberapa lampu di ruang tengah. Lampu-lampu itu berkedip sebentar sebelum akhirnya stabil. Suasana di dalam rumah berubah menjadi remang yang tidak nyaman, tetapi cukup terang untuk bergerak. Tama membuka tasnya, mengambil buku catatan, baterai cadangan, dan beberapa cemilan untuk menemani malam. Ia duduk di lantai, tepat di depan kamera yang mengarah ke seluruh ruangan. Di buku catatannya, ia menulis tentang beberapa kejanggalan yang ia temui. Ia menuliskan aroma lembab yang tidak biasa, getaran aneh di lantai, serta jam besar yang jarumnya berhenti di 2:05. Ketika ia menuliskan hal itu, telinganya menangkap suara kecil dari sisi kiri rumah. Suara itu sangat pelan, seperti suara kayu yang ditekan perlahan. Tama menoleh. Tidak ada apa-apa. Ruangan itu tetap sama. Diam. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar jelas. Ia berdiri dan memutuskan untuk memeriksa seluruh ruangan sekali lagi. Ia tidak ingin malamnya terganggu oleh perasaan tidak tenang. Saat ia bergerak ke dapur, ia menyadari lantai kayu di dekat meja tua itu terasa sedikit lebih dingin dari bagian lain rumah. Ia menyentuh lantainya dan merasakan hawa tidak wajar. Seolah ada sesuatu di bawah rumah yang memancarkan dingin itu ke permukaan. Ia berdiri kembali, mengusap tangannya yang merinding, lalu kembali ke ruang tengah. Saat itu, suara pertama yang benar-benar jelas muncul. Langkah kaki. Pelan. Sangat pelan. Suara itu terdengar dari lantai 2. Awalnya hanya satu langkah, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, satu langkah lagi. Jarak antar langkah terlalu lama untuk ukuran manusia normal yang sedang berjalan. Seolah langkah itu sedang ragu-ragu, atau sengaja bergerak lambat untuk menarik perhatian. Tama meraih kamera genggamnya dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia tidak ingin kehilangan momen itu. Ia mengarahkan kamera ke arah tangga dan menunggu. Langkah itu masih terus terdengar, walaupun sangat halus. Kayu di lantai atas bergerak seolah seseorang bertumpu pada bagian itu. Tama menahan napas. Ia memutuskan untuk naik. Tangga itu tua dan mengeluarkan bunyi berderit setiap kali diinjak. Tama melangkah satu persatu, mencoba tidak menimbulkan suara keras. Meski sulit, ia tetap berusaha menjaga suasana agar kamera bisa menangkap suara asli dari lantai 2. Ketika ia mencapai anak tangga terakhir, suara langkah itu berhenti. Hening total menggantikan semuanya. Ia menyorotkan kamera ke kanan, kemudian ke kiri. Lantai 2 dipenuhi kamar-kamar kecil. Semua pintu tertutup, tetapi tidak ada tanda ada seseorang yang berjalan di sana. Tama mendekati kamar pertama. Ia membuka pintunya perlahan. Kamar itu kosong.
Tidak ada barang apapun. Hanya sebuah jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Jendela itu tertutup rapat, dan udaranya terasa lebih dingin dibanding kamar lain. Ia mengamati setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada hewan atau benda yang bisa menyebabkan suara langkah tadi. Ia beralih ke kamar berikutnya. Ketika ia membuka pintu kamar kedua, hawa dingin dari dalam kamar itu hampir memaksanya mundur. Ruangannya gelap meskipun lampu di lorong masih menyala. Dindingnya lebih lembab daripada ruangan sebelumnya. Di sisi kanan kamar itu, terdapat kursi kecil yang posisinya menghadap ke tembok. Posisi kursi itu sangat tidak masuk akal. Seolah seseorang pernah duduk menghadap dinding selama berjam-jam. Tama mendekat perlahan. Ketika ia menyentuh kursi itu, terasa dingin sekali. Bukan dingin biasa, tetapi dingin yang menempel kuat di kulit. Ia menarik tangannya cepat. Satu suara lirih terdengar tepat di belakangnya. Sebuah bisikan. Pelan sekali, hampir tidak terdengar, tetapi jelas berasal dari arah pintu. Tama langsung menoleh dengan gerakan spontan, tetapi lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada bayangan. Tidak ada hewan. Tidak ada gerakan apapun. Ia merasa kepalanya mulai berdenyut. Hatinya berdebar lebih cepat. Ia berusaha menenangkan diri sambil merekam setiap sudut ruangan. Ia tahu, suara yang ia dengar bukan halusinasi. Terlalu jelas untuk salah dengar. Tama memeriksa kamar terakhir di lantai 2. Kamar itu paling kecil. Letaknya di sudut, dan pintunya sedikit terbuka dari awal. Ketika ia mendorong pintunya, engselnya mengeluarkan suara panjang. Ini adalah kamar yang paling terasa aneh. Di lantai, ada bekas garis panjang seperti sesuatu pernah diseret keluar dari ruangan itu. Garisnya samar, tetapi cukup terlihat. Ia menyorotkan kamera. Tidak ada barang. Tidak ada perabotan. Hanya ada udara dingin yang menusuk dan rasa tidak nyaman yang semakin menebal. Tama mundur perlahan, menutup pintu kamar itu, dan memutuskan untuk kembali ke lantai 1. Namun ketika ia menuruni tangga, ia merasakan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Langkah kaki itu muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Langkah itu tidak berasal dari lantai 2. Langkah itu berasal dari lantai 1. Dari ruang tamu. Dari tempat ia menaruh kameranya. Tama membeku sejenak. Ia merasa tubuhnya menegang. Ia mencoba mendengar lebih jelas. Langkah itu teratur, pelan, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik di depan kursi tempat ia sebelumnya duduk. Ia segera turun dengan cepat, meski hatinya setengah bersiap untuk kemungkinan paling buruk. Ketika ia sampai di dasar tangga, ia menyorotkan kamera ke seluruh ruangan. Kosong. Hening. Tidak ada apapun. Tetapi satu hal membuat Tama semakin merinding. Kamera yang ia pasang di tripod sudah berubah posisi. Sebelumnya menghadap ke ruang tengah, tetapi sekarang sedikit bergeser. Seolah ada seseorang yang menyentuhnya, memegangnya, lalu mengarahkannya ke arah pintu depan. Tama mendekat perlahan. Ia memeriksa rekaman kamera itu. Sekitar 2 menit rekaman terakhir terlihat sangat aneh. Kamera bergetar pelan seolah ditarik atau dipegang oleh tangan yang tidak terlihat. Tidak ada bayangan. Tidak ada wujud. Hanya gerakan kamera yang seharusnya tidak mungkin terjadi jika tidak ada manusia di sana. Tama menarik napas dalam-dalam. Malam pertama baru saja dimulai, tetapi ia sudah menemukan bukti bahwa rumah ini tidak biasa. Rumah ini tidak hanya menyimpan suara. Ada sesuatu yang aktif. Sesuatu yang memperhatikan. Sesuatu yang bergerak bebas tanpa terlihat. Hari pertama belum berakhir, tetapi Tama sudah merasakan bahwa 3 hari di rumah ini mungkin bukan hal yang mudah. Mungkin juga tidak aman. Dan malam ini, suara langkah itu terus muncul, semakin jelas, semakin dekat, seolah sedang menguji batas keberanian Tama. Ia belum tahu bahwa ini baru permulaan. Matahari pagi menyelinap masuk lewat celah jendela ruang tamu. Cahaya itu membuat debu-debu halus terlihat jelas, melayang pelan di udara seolah tidak ingin jatuh. Tama terbangun dengan kepala berat. Semalam ia akhirnya tertidur di kursi ruang tengah, bukan karena nyaman, tetapi karena tubuhnya benar-benar lelah setelah ketegangan yang ia alami. Ia tidak ingat jam berapa suara langkah itu berhenti. Yang ia ingat hanyalah rasa kantuk yang tiba-tiba datang, seperti seseorang memaksanya tidur. Tama mengusap wajahnya. Udara di dalam rumah masih sama. Lembab.
Dingin. Tak bersahabat. Ia bangkit dan memeriksa kamera yang ia tinggalkan semalaman. Lampu indikator masih menyala. Rekaman berjalan terus sampai baterai tersisa 30%. Ia membuka rekaman itu sambil duduk di lantai. Awalnya tidak ada hal aneh. Hanya ruangan kosong. Namun setelah sekitar 1 jam rekaman, sebuah suara samar muncul. Suara ketukan. Pelan. Tapi sangat teratur. Tok. 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 Suara itu tidak berasal dari lantai 2. Tidak berasal dari pintu depan. Suara itu berasal dari sisi kiri ruangan. Tama menoleh ke arah itu. Itu adalah sisi ruang tamu yang memiliki lemari tua kayu gelap. Lemari itu besar, tinggi, dan terlihat sangat tua. Ketika Tama mendekat, ia sadar bahwa lemari itu tidak hanya lemari biasa. Di belakangnya, ada jarak antara lemari dan dinding. Jarak kecil, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu mungkin sedang disembunyikan. Tama menarik napas lalu memegang sisi lemari itu. Berat sekali. Ia mendorong perlahan. Awalnya lemari hanya bergeser sedikit, tetapi ketika ia mendorong lebih kuat, lemari itu akhirnya berpindah cukup jauh untuk memperlihatkan sesuatu yang sejak tadi tidak terlihat. Sebuah pintu kecil. Pintu itu sangat rendah, ukurannya hanya setengah tinggi lutut orang dewasa. Warna pintu itu kusam. Ada bekas paku besar yang menahan sebuah papan kayu melintang sebagai penghalang. Papan itu tampak sudah sangat lama berada di sana. Ada retakan, ada noda gelap yang tidak bisa dijelaskan. Pintu itu seperti pintu gudang lama, tetapi ukuran dan bentuknya tidak wajar untuk sebuah rumah tempat tinggal. Tama menelan ludah. Pintu itu sama persis seperti yang pernah disebut warga. Pintu yang tidak boleh dibuka. Pintu yang membuat para penghuni rumah sebelumnya pergi sebelum hari ketiga tiba. Ia meraba papan kayu itu. Papan itu dingin. Lebih dingin dari bagian rumah lain. Ketika ia menyentuhnya, sensasi aneh muncul. Bukan getaran. Lebih seperti denyutan. Seperti ada sesuatu di balik pintu yang hidup. Tama menjauh seketika. Ketika ia kembali memutar rekaman kamera, suara ketukan itu semakin terdengar jelas. Bukan ketukan manusia normal. Ketukan itu ritmis, tetapi tanpa perasaan. Seolah yang mengetuk tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana manusia meminta izin masuk atau keluar. Tama mencoba mengetuk balasan. Tok. Tok. Tidak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi. Tok. Tok. Kali ini ada balasan. Tok. 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 Lebih cepat. Lebih keras. Tama tersentak mundur. Suara itu jelas berasal dari balik pintu kecil itu. Ia berdiri diam beberapa detik. Seluruh tubuhnya merinding. Ia tidak pernah mengalami ketakutan seteratur ini. Ketukan itu berhenti setelah beberapa menit, tetapi hawa dingin itu tetap terasa. Seolah ada sesuatu di balik pintu kecil itu yang sedang memerhatikannya. Ia membuka buku catatan, mencatat hal-hal penting. Pintu kecil. Papan kayu. Denyut aneh. Suara ketukan. Respon ketukan balik. Ia menulis semuanya tanpa ada yang ia hilangkan. Ia tahu setiap detail akan penting untuk penyelidikan. Ketika waktu menunjukkan pukul 10 pagi, ia mengambil keberanian untuk memeriksa lebih banyak bagian rumah. Ia memutuskan untuk membuka laci-laci di meja, rak di dapur, dan mencari catatan atau barang yang mungkin ditinggalkan penghuni rumah sebelumnya. Di dalam sebuah laci dekat dapur, ia menemukan barang yang ternyata sangat penting. Sebuah buku kecil. Halamannya sudah menguning. Judul depannya tidak terbaca, tetapi ketika ia membukanya, tulisan di halaman pertama cukup jelas. Rumah ini tidak kosong. Rumah ini menyimpan mereka. Tama membaca setiap kalimat dengan teliti. Isi buku itu bukan buku harian biasa. Lebih seperti laporan singkat orang yang pernah tinggal di sini dulu. Orang itu menulis tentang suara malam yang selalu datang dari lantai 2. Tentang rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali melewati pintu kecil. Tentang mimpi buruk yang selalu datang tepat di hari kedua. Satu kalimat yang paling membuat Tama terhenti adalah kalimat di halaman tengah. Jika pintu kecil itu terbuka, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup. Tama meletakkan buku itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia merasa napasnya berat.
Ia ingin percaya bahwa buku itu hanya catatan orang yang ketakutan, tetapi setelah pengalaman semalam, ia tahu bahwa hal ini bukan sekadar cerita. Ia duduk di kursi tua dan menatap pintu kecil itu lama. Lalu, tanpa diduga, suara lain muncul. Sebuah suara lirih. Suara seorang anak kecil. Bukan dari lorong. Bukan dari kamar. Bukan dari luar rumah. Suara itu berasal dari balik pintu kecil itu. Tama langsung menegakkan tubuhnya. Ia menahan napas. Suara itu sangat halus, seperti suara anak yang berbicara dari balik kain tebal. "Buka. Tolong buka." Tama membeku. Suaranya terlalu datar. Tidak ada emosi. Tidak ada nada memohon seperti manusia. Lebih seperti suara yang berulang-ulang tanpa perubahan. "Buka. Aku ingin keluar." Tama mundur beberapa langkah. Suara itu berhenti. Rumah kembali sunyi, tetapi kini kesunyian itu justru terasa seperti ancaman. Ia merasa rumah itu perlahan berubah. Tidak lagi sekadar rumah angker. Ada sesuatu yang aktif. Ada sesuatu yang ingin keluar. Atau mungkin ingin menarik seseorang masuk. Hari baru saja berjalan beberapa jam, tetapi Tama tahu hari kedua ini jauh lebih berbahaya dari malam sebelumnya. Ia mengambil kamera, menyalakan terus dan fokus pada pintu kecil itu. Ia belum tahu bahwa menjelang malam nanti, pintu itu tidak hanya akan mengetuk. Pintu itu akan mencoba terbuka. Dan sesuatu di baliknya akan berusaha keras untuk bertemu Tama. Malam itu udara seperti menahan napas. Angin di luar hampir tidak bergerak, membuat suasana rumah terasa mati. Arga menyalakan semua lampu di ruang tengah, sementara Rania menyiapkan alat rekam yang sebelumnya digunakan untuk menangkap suara langkah kaki. Mereka tidak ingin ada satu detik pun kejadian malam ini yang terlewat. Arga kemudian memutuskan untuk mengecek kembali titik-titik di rumah yang sering menjadi sumber gangguan. Pertama loteng, lalu kamar tengah, dan terakhir dinding bagian belakang yang menurut warga adalah tempat paling bermasalah. Di dinding itulah sering terdengar suara seperti benda berat jatuh, padahal tidak ada furnitur ataupun barang besar di sisi dalam rumah. Sementara itu, Intan duduk di kursi dekat pintu sambil memeluk kedua lututnya. Ia terlihat sangat takut namun tetap memaksa bertahan karena merasa apapun yang terjadi, ia harus menghadapinya sampai akhir. Wajahnya pucat, namun matanya terus memperhatikan Arga dan Rania yang sibuk memeriksa ulang peralatan. Suasana berubah semakin aneh ketika jam dinding kembali bergerak mundur. Tidak cepat, tapi cukup agar semua orang sadar. Jarumnya bergerak perlahan ke arah angka 12, seakan ada sesuatu yang memaksa waktu berjalan terbalik. Rania langsung memasang alat rekam tepat di bawah jam, berharap dapat menangkap suara yang mungkin selama ini tidak terdengar manusia. Arga memutuskan untuk memulai dari loteng seperti instruksi dalam catatan yang ia temukan sebelumnya. Loteng memang menjadi titik munculnya langkah kaki yang mereka dengar 2 malam berturut-turut. Saat Arga menapakkan kaki di tangga kayu, terdengar suara kecil seperti seseorang berlari menjauh di atas. Kali ini suaranya lebih jernih, lebih dekat, lebih nyata. Intan spontan berdiri, gemetar, namun Arga hanya mengangkat tangan memintanya tetap di bawah. Ketika Arga akhirnya membuka pintu kecil menuju loteng, udara dingin seperti menerjangnya. Tidak ada angin sama sekali di luar, tetapi loteng terasa seperti ruangan beku. Arga menyinari seluruh sudut dengan senter. Tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada apapun kecuali debu tebal dan balok kayu tua. Namun, di salah satu sisi yang mengarah ke dinding belakang, Arga menemukan jejak kaki kecil. Sangat kecil, seperti milik seorang anak. Jejak itu terlihat seakan baru saja tercetak karena debunya masih terbelah rapi. Ia memanggil Rania untuk memotretnya. Rania naik perlahan, wajahnya berubah tegang saat melihat jejak itu. Intan tetap di bawah, tidak berani naik walaupun rasa ingin tahunya besar. Bagi Rania dan Arga, penemuan ini cukup menegangkan karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat jejak itu. Seolah-olah jejak tersebut muncul setelah mereka tiba. Setelah memeriksa seluruh bagian loteng, Arga turun dan menuju kamar tengah. Disinilah lemari besar itu dulu mengeluarkan suara setiap malam. Saat mereka masuk, lemari terlihat normal seperti sebelumnya. Tidak ada bekas cakaran baru, tidak ada bau aneh, juga tidak ada bayangan bergerak yang biasa muncul. Namun ketika Arga membuka lemari itu, seluruh ruangan mendadak bergetar halus. Bukan seperti gempa, melainkan seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak dari dalam tanah. Intan menutup telinganya karena mendengar suara berat itu sangat dekat dengan telapak kakinya.
Arga memeriksa bagian dalam lemari, memeriksa celah-celah kayu yang mungkin longgar, namun semuanya terlihat rapat dan utuh. Tidak mungkin suara seperti itu berasal dari lemari kosong dan solid. Saat mereka menutup lemari, getaran itu berhenti mendadak. Semua kembali tenang, tapi ketenangan itu justru membuat bulu kuduk Arga berdiri. Biasanya kejadian seperti ini adalah tanda ada sesuatu yang akan muncul. Selanjutnya tibalah saat bagi mereka untuk memeriksa dinding belakang, titik yang selalu dihindari tetangga dan menjadi pusat cerita. Arga membawa palu kecil serta lampu senter, Rania membawa kamera, sedangkan Intan memutuskan untuk ikut karena merasa suara-suara yang ia dengar beberapa hari terakhir berasal dari arah itu. Ketika lampu senter diarahkan ke dinding itu, mereka langsung melihat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Sebuah noda hitam besar muncul tepat di tengah dinding, bentuknya tidak beraturan. Warna hitamnya sangat pekat, seolah bukan sekadar jamur atau kotoran. Jika diperhatikan lebih jelas, noda itu terlihat menyerupai siluet seseorang sedang merunduk. Semakin lama disorot, bentuknya semakin jelas dan seakan berdenyut seperti sedang bernapas. Intan mundur 2 langkah, wajahnya ketakutan luar biasa. Rania mulai merekam tanpa mengedip, sementara Arga berlutut dan menempelkan telinganya ke dinding. Beberapa detik kemudian, ia tersentak dan langsung berdiri. Dari dalam dinding terdengar suara napas. Pelan, dalam, seperti dari seseorang yang bersembunyi di balik tembok. Arga berusaha tetap tenang dan memukul dinding itu pelan. Saat palu menyentuh permukaan, noda hitam itu bergetar seperti gelombang air yang baru terkena batu. Lalu tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa pelan di balik dinding. Tawa itu bukan seperti tawa bahagia, melainkan tawa yang dipaksa, terputus-putus, dan sangat dekat. Intan menjerit kecil dan menutupi mulutnya. Rania menahan napas, tangannya gemetar tapi ia tidak menghentikan rekaman. Arga memukul dinding sekali lagi, dan kali ini tawa itu berubah menjadi tangisan lirih. Tangisan yang membuat seluruh isi rumah terasa seperti diselimuti hawa sedih yang menyesakkan dada. Kemudian sesuatu terjadi. Noda hitam itu mulai merembes turun seperti cairan pekat, tetapi bukan seperti cat atau air. Warna hitam itu sangat gelap, namun permukaannya terlihat seperti rambut yang basah. Dari tengah noda itu muncul sesuatu yang seperti jari kecil. Jari anak kecil. Pucat, kurus, dan bergerak lambat dari balik dinding seolah mencoba keluar. Intan langsung mundur ke dinding lain sambil menangis ketakutan. Rania terpaku. Arga juga gemetar melihat hal itu, namun tidak bergerak karena tubuhnya seakan terkunci. Jari itu bergerak lagi, perlahan keluar sedikit demi sedikit, hingga akhirnya suara anak kecil itu terdengar sangat jelas tepat di telinga mereka. "Aku di sini." Hanya 2 kata itu, namun membuat ruangan bergetar halus dan lampu berkedip. Noda hitam berhenti merembes, jari itu menahan gerakannya, dan seluruh rumah kembali sunyi. Tidak ada suara, tidak ada getaran, tidak ada tawa. Lalu tanpa peringatan, seluruh noda itu menghilang dalam sekejap seperti disedot kembali masuk ke dalam tembok. Arga terduduk. Rania mulai menangis pelan. Intan berlari ke arah Arga dan memeluknya. Apapun yang mereka lihat barusan bukanlah halusinasi. Tidak mungkin 3 orang melihat dan mendengar hal yang sama di waktu yang sama. Dan mereka tahu, malam ini rumah itu sedang menunjukkan siapa yang sebenarnya tinggal di dalamnya. Malam itu belum berakhir. Dan mereka belum menemukan puncak sebenarnya dari misteri rumah ini. Rumah itu kembali sunyi, tetapi kesunyian malam ini terasa berbeda. Bukan seperti hening biasa, melainkan seperti seseorang sedang memperhatikan dari setiap sudut. Arga, Rania, dan Intan duduk di ruang tengah tanpa saling berbicara. Nafas mereka masih belum stabil setelah melihat jari kecil muncul dari balik dinding. Arga menatap jam dinding yang jarumnya kini berhenti tepat di angka 3. Jam itu seperti pernah bergerak dan kini kembali mati. Ia tidak tahu apakah itu kebetulan atau pertanda lain yang sengaja ditunjukkan kepada mereka. Rania mematikan sebentar kamera untuk mengatur napas, sementara Intan duduk dengan tangan gemetar dan wajah masih dipenuhi rasa takut. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Arga mencoba berpikir jernih. Bagaimanapun, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Rumah ini jelas menyembunyikan sesuatu, dan apa yang muncul di dinding barusan bukan sekadar gangguan biasa. Ia merasa kejadian itu adalah bentuk komunikasi. Seolah rumah ini ingin memberi pesan, atau mungkin peringatan. Arga berdiri dan memutuskan untuk mengecek kembali catatan yang ia temukan dari pemilik lama rumah. Catatan itu berisi potongan-potongan informasi yang terasa tidak lengkap. Banyak kalimat terputus dan beberapa halaman hilang.
Namun, ada satu bagian yang selalu terngiang di kepala Arga sejak pertama kali membacanya. Jika kamu mendengar suara dari dinding belakang, jangan ikuti. Jangan panggil. Jangan buka apapun. Arga menghela napas panjang. Saran itu ia abaikan malam ini, dan akibatnya mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun justru karena itu, ia merasa catatan tersebut bukan hanya peringatan, melainkan petunjuk. Hanya saja catatan itu seolah sengaja ditulis tidak lengkap untuk membuat pembaca mencari sendiri kebenarannya. Rania bangkit dan menghampiri Arga. Ia menunjuk kamera yang merekam kejadian barusan. Arga memeriksanya, berharap jari kecil itu terekam. Sayangnya, ketika mereka melihat hasil rekaman, dinding hanya menampilkan noda hitam samar. Tidak ada jari, tidak ada gerakan, tidak ada tawa atau tangisan. Seakan kejadian itu hanya terjadi untuk mata dan telinga mereka, tapi menolak terekam oleh alat apapun. Hal itu justru semakin memperjelas bahwa gangguan di rumah ini bukan sekadar fenomena fisik. Ada sesuatu yang cerdas, sadar, dan memilih kapan ia ingin terlihat. Intan kemudian memanggil Arga dan Rania dengan suara kecil. Ia menunjukkan sesuatu di lantai, tepat di dekat kaki meja. Sebuah potongan kayu kecil berbentuk persegi panjang. Sekilas tampak seperti serpihan lama, tetapi saat dilihat lebih dekat, jelas bahwa itu adalah bagian dari papan lantai yang baru saja terkelupas. Ketiganya menunduk dan melihat celah kecil di lantai, cukup untuk tangan seseorang masuk. Arga mengambil senter dan mengarahkannya ke celah itu. Cahaya menembus ruang sempit di bawah lantai, memperlihatkan sebuah rongga kecil yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Rongga itu terlihat seperti ruang penyimpanan tersembunyi. Di dalamnya ada sesuatu yang terbungkus kain usang berwarna coklat. Jantung Arga berdegup cepat. Ia perlahan membuka celah itu lebih lebar dan mengambil kain yang terlipat rapi. Kain tersebut basah di bagian tertentu, seolah terkena sesuatu cair tetapi tidak berbau. Arga membuka lipatan kain itu sedikit demi sedikit, dan di dalamnya ia menemukan sebuah mainan kayu berbentuk mobil kecil. Mainan itu kuno, usianya mungkin puluhan tahun. Namun yang membuat mereka bertiga membeku adalah goresan tulisan kecil di bawah mainan itu. Untuk Arga. Tangannya langsung gemetar keras. Nama itu jelas tertulis di mainan yang kemungkinan berusia lebih dari 20 tahun. Rania kehilangan kata-kata. Intan berpegangan pada kursi sambil berbisik lirih. Tidak mungkin ini kebetulan. Tidak mungkin nama itu muncul begitu saja. Arga duduk di lantai, mencoba menenangkan diri sambil memikirkan penjelasan yang masuk akal. Tapi semakin ia berpikir, semakin tidak masuk akal semuanya. Bagaimana nama itu bisa ada di sana jauh sebelum ia tinggal di rumah ini? Bagaimana bisa mainan itu disembunyikan dengan rapi seolah menunggu ditemukan? Rania kemudian memperhatikan kain pembungkusnya. Ada noda hitam yang sama seperti noda di dinding. Pekat, lengket, dan tampak seolah berasal dari tempat yang sama. Di bagian ujung kain, ada huruf-huruf samar seperti bekas tulisan tinta yang hampir hilang. Kembalikan mereka. Rania membaca tulisan itu berulang kali. Kata mereka ini jelas mengacu pada sesuatu. Mungkin orang. Mungkin benda. Mungkin roh. Intan memegang bahu Rania, menatapnya dengan mata ketakutan. Mereka kini sadar bahwa gangguan di rumah ini tidak hanya berkaitan dengan suara-suara atau bayangan. Rumah ini menginginkan sesuatu. Atau seseorang. Tiba-tiba dari arah kamar tengah terdengar suara keras. Bukan suara jatuh biasa, melainkan benturan besar seperti lemari diseret paksa oleh sesuatu yang sangat kuat. Ketiganya langsung berdiri. Arga mengambil senter, Rania membawa kamera, dan Intan berjalan paling belakang dengan langkah gemetar. Ketika mereka mendekati kamar tengah, suara itu berhenti. Arga membuka pintu perlahan. Ruangan itu gelap, tetapi ketika senter diarahkan ke lemari, mereka melihat pintu lemari terbuka sedikit, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Arga mendekat dan membuka lemari itu sepenuhnya. Dan di dalamnya ada sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah mural kecil tergores di dinding bagian dalam lemari. Gambar berupa 3 siluet manusia kecil berdiri berjajar. Di atas mereka ada satu siluet besar yang tampak membungkuk seakan mengawasi. Goresan itu kasar namun jelas. Di bagian bawah mural, ada tulisan kecil yang sama seperti tulisan di kain tadi. Mereka belum pulang. Arga hampir menjatuhkan senter. Rania menutup mulutnya sambil menahan tangis. Intan memeluk dirinya sendiri sambil mundur beberapa langkah.
Ketika mereka menatap mural itu lebih lama, tiba-tiba terdengar suara langkah kecil berlari dari balik dinding. Cepat, berpindah-pindah, lalu berhenti tepat di belakang mereka. Arga membalikkan badan perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara di belakang mereka terasa lebih dingin. Lebih berat. Lebih dekat. Dan kemudian suara itu terdengar. Suara anak kecil berbisik tepat di belakang telinga Arga. Sudah lama kami menunggu. Semua lampu di seluruh rumah padam serentak. Kegelapan mengambil alih. Malam itu belum berakhir. Ketika seluruh lampu padam, kegelapan di dalam rumah itu terasa seperti sesuatu yang hidup. Tidak hanya gelap biasa, tetapi gelap yang membuat udara di dalam ruangan berubah berat, lembab, dan benar-benar menekan dada. Arga, Rania, dan Intan berdiri saling dekat, hanya mengandalkan cahaya senter kecil di tangan Arga yang bergetar. Cahaya senter itu redup. Tidak seperti biasanya. Seolah kegelapan rumah ini sedang memakan cahaya. Arga mengarahkan senter ke sekeliling, mencoba menembus bayangan yang bergerak pelan di sudut ruangan. Rania menggenggam lengannya, sementara Intan terisak pelan di belakang. Tidak ada satupun yang berani bicara terlalu keras. Mereka takut jika suara mereka justru memanggil sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Suara langkah kecil kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Bukan dari dinding, bukan dari loteng, bukan dari bawah lantai. Langkah itu terdengar tepat dari belakang pintu kamar tengah, hanya beberapa meter dari posisi mereka berdiri. Langkah pendek, cepat, seperti seorang anak kecil yang sedang mondar-mandir gelisah. Arga menelan ludah dan mendekat perlahan. Pintu kamar tengah terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Rumah itu benar-benar terasa lain malam ini, seolah seluruh gangguan kecil selama ini hanyalah pembukaan sebelum menunjukkan wajah sebenarnya. Ketika Arga menyentuh gagang pintu, pintu itu bergetar halus. Lalu dari balik celah itu terdengar suara anak kecil berbisik. Sangat dekat. Kamu sudah menemukan mainannya. Rania menjerit tertahan dan mundur. Intan terjatuh ke lantai sambil menutup telinganya. Arga tidak bergerak, tangannya masih menempel di pintu. Pintu itu perlahan membuka sendiri, dan cahaya senter Arga menyinari ruangan yang tampak berbeda dari sebelumnya. Lemari besar itu kini terbuka lebar, menampilkan mural yang tadi mereka lihat. Namun mural itu berubah. 3 siluet kecil yang sebelumnya berjajar kini tampak bergerak. Goresannya berubah menjadi bentuk seperti tangan yang terulur. Siluet besar di atas mereka tampak lebih condong ke arah luar, seperti sedang keluar dari gambar. Tepat di bawah mural, muncul goresan baru. Masih basah. Sudah waktunya. Arga mundur perlahan. Ia merasa sesuatu sedang berdiri di belakangnya. Nafasnya tertahan. Suara napas kecil terdengar di udara, tepat di telinganya, lalu menghilang lagi. Ia memutar badan, tetapi tidak melihat siapa-siapa. Intan yang sejak tadi menangis akhirnya memaksa berdiri. Ia menunjuk ke arah lorong yang menghubungkan ruang tengah dan dapur. Suaranya bergetar, tetapi cukup jelas untuk membuat Arga dan Rania menoleh. Ada seseorang di sana. Arga langsung mengarahkan senter ke lorong itu. Cahaya redup menyorot sosok kecil berdiri di ujung lorong. Anak itu hanya berdiri diam, tubuhnya miring sedikit, kepala tertunduk. Pakaiannya terlihat seperti baju tidur lama, lusuh dan sobek. Rambutnya menutupi separuh wajahnya. Rania menahan napas. Intan memegangi lengan Arga sekuat tenaga. Arga mencoba memanggilnya. Siapa kamu? Anak itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, seperti tidak memiliki darah. Namun matanya gelap, sangat gelap, hampir tidak memiliki bola mata. Bibirnya bergerak perlahan sebelum suara itu terdengar. Tolong kami pulang. Sebelum Arga sempat menjawab, sosok anak itu menghilang begitu saja. Bukan bergerak atau lari. Ia hilang seperti asap yang disapu angin, lenyap tanpa meninggalkan jejak. Namun bau tanah basah mendadak memenuhi lorong. Bau yang sama seperti yang ada di kain pembungkus mainan. Arga terdiam. Rania mulai hiperventilasi. Intan memeluk dirinya sambil berkata berulang kali bahwa ia ingin keluar dari rumah ini. Tetapi pintu depan dan belakang sejak tadi tidak bisa dibuka. Seperti ada sesuatu yang mengunci mereka dari luar. Atau dari dalam. Arga memahami satu hal. Anak itu bukan sosok jahat. Anak itu meminta sesuatu.
membutuhkan sesuatu. Rumah ini bukan hanya tempat kejadian, tapi tempat anak-anak itu terperangkap. Rania kemudian membungkuk untuk mengambil kain pembungkus mainan yang tadi mereka temukan. Ia membuka lipatannya, melihat kembali tulisan yang sudah hampir hilang. Kembalikan mereka. Rania membacanya keras. Lalu ia memperhatikan mainan kecil itu. Mobil kayu usang itu tampak seperti mainan yang pernah dimiliki anak laki-laki sekitar usia 5 tahun. Mungkin milik salah satu anak yang hilang. Arga memeriksanya lebih teliti. Di bawah roda mainan itu terdapat goresan kecil lain. 3. Arga terdiam. Ini bukan hanya kebetulan. Bukan hanya suara. Bukan hanya gangguan. 3 anak hilang. 3 siluet pada mural di lemari. Dan sekarang mereka tahu rumah ini adalah tempat terakhir di mana anak-anak itu berada. Intan kemudian berbicara dengan suara pelan, nyaris tidak terdengar. Waktu itu, aku mendengar suara mereka dari arah dapur. Arga memutar senter ke arah dapur. Ruangan itu gelap dan terasa lebih dingin dibanding bagian rumah lain. Mereka berjalan pelan menuju sana. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai itu menahan kaki mereka. Saat mereka memasuki dapur, senter Arga mulai bergetar dan meredup. Suara langkah kecil terdengar dari bawah lantai dapur. Berulang-ulang. Seperti 3 anak sedang berlari bolak-balik. Tidak lama kemudian suara ketukan pelan terdengar dari bawah. Seperti seseorang mengetuk meminta dibukakan. Arga menunduk dan menyinari lantai. Ada garis kotak tipis. Itu adalah pintu menuju ruang bawah rumah. Mereka tidak pernah sadar ada ruangan itu sebelumnya. Ketika Arga mencoba membuka pegangan kecil di lantai, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya. Udara dingin lembab keluar dari dalam. Lalu terdengar suara itu lagi. Turunlah. Kali ini suara itu tidak menyeramkan. Lebih seperti permintaan. Arga menatap Rania dan Intan. Rania mengangguk perlahan, walaupun wajahnya pucat. Intan menahan napas, tapi mengikuti langkah mereka. Tangga kayu menuju ruang bawah itu sangat tua, namun masih bisa menopang. Cahaya senter Arga menyorot dinding batu yang lembab. Udara di ruangan itu seperti campuran tanah basah dan besi. Semakin mereka turun, semakin terdengar suara lirih. Tangisan anak kecil. Bukan 1, tapi 3. Di dasar tangga, mereka melihatnya. Sebuah ruangan gelap dengan satu dinding penuh coretan. Coretan itu berupa 3 garis tinggi rendah seperti menandai tinggi tubuh. Di bawahnya tertulis nama-nama yang hampir hilang ditelan usia. Nama anak-anak yang tidak pernah ditemukan. Di tengah ruangan ada kotak kayu besar yang setengah lapuk. Arga mendekat dan membuka tutupnya. Di dalamnya ada pakaian anak-anak, boneka rusak, sepatu kecil, dan benda-benda lain yang jelas merupakan milik 3 anak kecil yang hilang puluhan tahun lalu. Rania mengambil napas dalam-dalam. Intan mulai menangis keras ketika melihat potongan baju yang masih ada bercak hitam yang sama seperti noda di dinding. Saat Arga menyentuh salah satu pakaian, seluruh ruangan bergetar. Lampu senter mati. Gelap total. Dan dari dalam kegelapan itu, 3 suara kecil berbicara bersamaan. Kami di sini. Kami belum bisa pulang. Temukan dia. Lalu tangisan mereka memenuhi seluruh ruangan, bersatu, menggetarkan udara. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki rumah itu, ketiga suara itu tidak terdengar meminta tolong. Mereka terdengar ketakutan. Sangat ketakutan. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan bersama mereka di ruang bawah tanah itu. Tangisan 3 anak itu memenuhi ruang bawah tanah, menggema seperti datang dari segala arah. Arga merinding hebat. Suara mereka bukan hanya sedih, tapi ketakutan, seolah sedang berlari dari sesuatu yang selama ini mengurung mereka. Namun yang membuat bulu kuduk benar-benar berdiri adalah kalimat terakhir yang mereka ucapkan. Temukan dia. Rania dan Intan saling berpegangan kuat. Arga mencoba menenangkan diri sambil meraba dinding mencari saklar atau sesuatu yang bisa membantu, tetapi ruang itu terlalu gelap. Udara di sana berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Senter Arga yang sempat mati tiba-tiba menyala sendiri dengan cahaya redup, seakan dipaksa untuk hidup kembali oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat cahaya kembali, ruangan itu tampak berubah. Coretan di dinding yang sebelumnya samar kini terlihat jauh lebih jelas. Bukan hanya 3 garis penanda tinggi anak-anak, tetapi juga goresan lain di sekitar ruangan.
Goresan itu terlihat seperti cakaran panjang yang terbentuk karena seseorang atau sesuatu berusaha keluar. Ada bekas-bekas goresan yang dalam, seolah benda tajam menggaruk batu berkali-kali. Intan gemetar melihatnya. Rania menutupi mulutnya sambil menahan tangis. Arga mendekat untuk memeriksa goresan itu. Di bagian atas dinding, ada tulisan yang jelas berasal dari tangan dewasa. Tulisan itu tertulis dengan cakar atau benda keras yang tidak wajar. Dia tidak boleh keluar. Arga membaca berulang kali. Kata dia ini jelas bukan merujuk pada anak-anak itu. Kata ini merujuk pada sosok lain yang selama ini tersembunyi di balik misteri rumah. Sosok yang lebih besar dari sekadar gangguan suara. Sosok yang menyebabkan 3 anak itu terjebak dan tidak bisa pulang. Tiba-tiba, udara di ruangan itu terasa lebih berat. Rania menarik napas cepat. Intan memegangi dadanya karena sesak. Arga merasakan bulu kuduknya naik ketika ia melihat bayangan bergerak pelan di sudut ruangan. Bukan bayangan anak kecil. Gerakannya lebih tinggi, lebih panjang, dan tampak membungkuk seperti siluet besar di mural lemari. Bayangan itu bergerak dari satu sudut ke sudut lain, pelan tapi pasti. Arga mengarahkan senter ke sudut itu. Kosong. Namun ketika ia menurunkan senter, bayangan itu muncul lagi, kali ini jauh lebih dekat. Arga mundur cepat, menarik Rania dan Intan ke belakang. Nafas ketiganya tersengal karena sesuatu di ruangan itu mengamati mereka. Namun mereka tidak bisa melihat wujudnya secara utuh. Lalu, dari balik bayangan itu, suara berat muncul. Suara yang jauh lebih besar daripada suara 3 anak. Suara itu pelan, berat, bergema di dalam kepala mereka seakan tidak berasal dari luar, tetapi masuk langsung ke pikiran. Mereka milik aku. Intan menjerit histeris dan memeluk Rania. Rania pun ikut terpeleset dan hampir jatuh, tapi Arga menahan mereka. Suara itu bukan hanya menakutkan, tetapi penuh dominasi, seolah menyatakan kepemilikan. Rumah ini bukan sekadar tempat menakutkan. Rumah ini adalah sarang sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Arga memperhatikan kembali kotak kayu berisi barang-barang milik 3 anak itu. Pakaian mereka tersusun rapi seolah seseorang menaruhnya satu persatu. Tiba-tiba Rania sadar sesuatu dan menunjuk bagian bawah kotak. Ada papan tipis seperti pintu kecil di dasar kotak. Arga mengangkat barang-barang di dalamnya dan mencongkel papan itu. Di bawah papan, ada secari kertas tua yang terlihat kusut dan rusak. Ia mengangkatnya dan membukanya perlahan. Tulisan dalam kertas itu sudah memudar, tetapi masih bisa dibaca. Anak-anak itu disuruh masuk ke ruang bawah tanah. Aku mendengar mereka memanggil. Tapi yang datang bukan mereka. Dia menutup pintu dari dalam. Arga menelan ludah. Catatan itu terlihat seperti tulisan seseorang yang tinggal di rumah ini sebelum pemilik terakhir. Seseorang yang menyaksikan kejadian tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tulisan berikutnya membuat jantung Arga berdetak semakin cepat. Jika kamu membaca ini, berarti dia masih di sini. Jangan biarkan dia menemukan tubuh baru. Rania gemetar hebat. Intan menangis semakin keras. Arga memaksa diri untuk tetap fokus. Senter Arga kemudian berkedip, lalu mati lagi. Ruangan kembali gelap total. Tangisan anak-anak terdengar lagi, kali ini lebih panik, lebih cepat, seolah mereka sedang berlari dari sesuatu yang sangat dekat. Lalu suara besar itu muncul lagi. Tidak ada yang pulang. Cahaya senter Arga kembali menyala seketika, kali ini lebih terang, seolah ada sesuatu di balik mereka yang memaksa cahaya itu kembali hidup. Ketika ruangan itu terlihat lagi, 3 bentuk samar berdiri di tengah ruang bawah tanah. Bentuk mereka kecil, kabur, seperti kabut padat berbentuk anak-anak. Wajah mereka tidak terlihat, tetapi tubuh kecil itu tampak gemetar. Mereka menunjuk ke arah belakang Arga. Arga menoleh dengan sangat perlahan. Dan di titik itu, lantai di belakang mereka bergurat perlahan. Bukan karena gempa, bukan karena retak. Tetapi seperti sesuatu sedang merangkak naik dari dalam tanah. Setiap guratan muncul dengan suara berderak kecil, membuat ruangan itu bergetar halus. Ketika guratan itu terbelah sepenuhnya, udara berubah lebih dingin, dan bayangan tinggi itu muncul. Bukan lagi sekadar siluet. Bayangan itu perlahan membentuk tubuh. Tinggi. Membungkuk. Tangan panjang menyeret lantai. Dan wajahnya tidak terlihat, hanya cekungan hitam seperti rongga kosong. Rania membeku. Intan ambruk ketakutan.
Arga mundur sambil memeluk keduanya. Dan suara itu kembali memenuhi ruangan. Dia sudah menunggumu. Lalu seluruh ruang bawah tanah bergetar keras seakan dunia di bawah rumah itu akan runtuh. Cerita baru saja memasuki puncak terbesarnya. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Tidak ada angin yang biasanya menggerakkan daun atau menggoyangkan genteng. Tidak ada suara binatang malam. Tidak ada apapun selain keheningan yang terasa seperti menutup telinga. Seolah udara menahan napasnya karena tahu sesuatu sedang menuju rumah itu. Sesuatu yang sudah lama menunggu. Aku duduk di ruang tengah bersama Arif, Neti, dan Seno. Ketiganya tampak gelisah. Tidak ada yang berbicara. Semua hanya menatap ke arah satu titik, yaitu lorong panjang yang menuju kamar paling ujung. Pintu kamar itu tertutup rapat, tetapi dari celah bawah pintu terlihat cahaya samar yang merayap ke lantai. Cahaya itu kemerahan, seperti bara api yang hampir mati. Aku tahu satu hal pasti. Malam ini rumah itu ingin menunjukkan sesuatu. Arif duduk gelisah sambil memegang botol air mineral yang sudah remuk karena tekanan tangannya. Neti terus menggigiti kukunya. Seno mencoba tenang, tetapi dari cara ia menelan ludah berkali-kali, aku tahu ia sama takutnya dengan kami. Aku berdiri perlahan. Rasanya punggungku berat. Hawa dingin seperti menempel di kulit. Namun aku tahu kami tidak boleh terus diam. Kami sudah memutuskan malam ini tidak akan kabur seperti penghuni sebelumnya. Kami ada di sini untuk mengungkap misteri dan mencari jawaban mengapa tidak ada satupun keluarga yang mampu tinggal lebih dari 3 hari. Aku melangkah ke arah lorong. Suaranya bergema kosong, seperti ada ruangan raksasa yang tidak terlihat di sekitarku. Saat aku mendekat, cahaya dari pintu kamar itu berdenyut. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam kamar. Suara itu seperti seseorang yang menahan tangis. Napasku berat. Aku menoleh ke belakang. Arif memberi isyarat agar aku terus maju. Aku mengulurkan tangan ke gagang pintu kamar. Logamnya dingin seperti es. Ketika aku memutarnya, terdengar suara klik pelan. Pintu itu terbuka perlahan. Cahaya merah langsung menyapu wajahku. Bukan cahaya lampu. Cahaya itu seperti berasal dari ruang kosong tanpa sumber. Ruangan itu tidak lagi terlihat seperti kamar. Bentuknya berubah. Dindingnya memanjang. Lantainya terlihat seperti tanah basah yang baru digali. Udara penuh bau lembab bercampur anyir. Di tengah ruangan itu ada seseorang. Aku melihat tubuh seorang perempuan duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang dan kusut. Punggungnya bergerak naik turun pelan, seperti ia sedang menangis tanpa suara. Baju yang dikenakan perempuan itu adalah daster lusuh berwarna pucat. Bahunya gemetar. Seluruh ruangan dipenuhi hawa sedih yang menekan dada. Aku tidak tahu bagaimana keberanian itu muncul, tetapi aku memanggilnya dengan suara pelan. Ibu. Perempuan itu berhenti bergerak. Hening. Lalu perlahan ia menoleh. Aku melihat wajahnya. Matanya sembab, basah, penuh luka dan kelelahan. Bukan wajah hantu seperti yang sering digambarkan orang. Ini wajah manusia yang tersiksa. Namun ada satu hal yang membuat tubuhku kaku. Wajah itu sama persis seperti wajah perempuan hamil yang kami lihat dalam arsip foto lama desa. Perempuan yang dikabarkan meninggal secara tidak wajar. Perempuan yang anaknya tidak pernah ditemukan. Neti berbisik terbata-bata di belakangku. Itu dia. Itu yang selama ini diteriakan warga. Perempuan itu membuka mulutnya. Suaranya pecah dan parau. Kalian mau tinggal di sini? Kalian kuat menanggung apa yang akan kalian lihat? Rumah ini bukan tempat aman. Rumah ini kandang dosa. Setiap sudutnya menyimpan jejak yang tidak pernah selesai. Aku mencoba mendekat, tetapi langkahku terasa berat. Seolah tanah lembab di lantai menarik kakiku agar tidak maju. Perempuan itu menatapku lebih dalam. Ia menunjuk lantai di bawah tempatnya duduk. Mereka mengubur aku di sini. Hidup-hidup. Mereka takut aku membuka rahasia mereka. Mereka takut aku melahirkan anakku. Anak mereka. Anak hasil dosa mereka. Rumah ini dibangun untuk menutupi kebusukan itu. Tapi tanah tidak pernah mau diam. Tanah selalu mengeluarkan apa yang pernah disembunyikan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ia menunjuk sudut ruangan yang sekarang tampak seperti gundukan tanah kecil.
Di bawah itu tulang bayiku. Bayi yang tidak pernah sempat menangis. Arif langsung memeluk kepalanya dan berteriak pelan. Seno terduduk di lantai. Neti menutup mulutnya sambil menangis. Aku berdiri terpaku. Tidak mampu bergerak. Tidak mampu berpikir. Yang bisa kulakukan hanya mendengar perempuan itu berbicara. Suaranya semakin putus-putus. Mereka pikir dengan membunuhku, semuanya akan selesai. Mereka pikir dengan memaksa keluarga-keluarga untuk tinggal di rumah ini, kesan rumah normal bisa menutupi dosa mereka. Tapi tanah ini menolak. Rumah ini menolak. Aku tidak ingin siapapun menderita seperti aku. Tapi rumah ini terikat oleh sesuatu yang lebih gelap. Ada yang lebih tua dari aku di sini. Sesuatu yang bersemayam sejak tanah ini dibuka. Ucapan terakhir itu membuatku merinding hingga ke tulang. Ada yang lebih tua dari dia. Ada kekuatan lain. Aku belum sempat bertanya ketika tiba-tiba perempuan itu berhenti bicara. Ia memejamkan mata dan tubuhnya menghilang perlahan seperti asap yang tertarik oleh ruang kosong. Ruangan kembali gelap. Cahaya merah padam. Lantai yang tadi berupa tanah berubah menjadi ubin seperti semula. Semua kembali normal. Seolah tidak pernah ada apapun di sana. Namun sesuatu berbeda. Di bawah ubin itu, aku tahu ada sesuatu. Ada kebenaran yang menunggu untuk digali. Ada rahasia yang lebih besar dari sekadar kisah perempuan itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan hanya menyimpan satu dosa. Rumah ini menyimpan banyak hal. Lebih banyak dari yang pernah diceritakan warga. Lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Aku menatap Arif, Neti, dan Seno. Besok pagi, kita bongkar lantai ini. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang ragu. Karena malam itu kami sadar. Misteri rumah ini baru saja membuka pintu pertama. Dan kami belum melihat yang terburuk. Pagi itu udara terasa jauh lebih berat dari biasanya. Matahari memang terbit, tetapi sinarnya seperti enggan menyentuh halaman rumah itu. Seolah rumah ini sudah terlalu lama tenggelam dalam kegelapan hingga cahaya pun tidak ingin dekat. Kami berdiri bertiga di ruang tengah, tepat di depan lantai ubin yang kemarin malam menunjukkan wujud aslinya. Arif membawa linggis, Seno memegang senter besar, dan Neti berdiri sedikit di belakang dengan tangan bergetar. Aku menarik napas panjang. Kita mulai, kataku. Arif mengangkat linggis dan memukul ubin pertama. Suaranya keras, memantul di seluruh ruangan. Satu ubin terangkat, memperlihatkan lapisan tanah basah di bawahnya. Kami lanjut memecahkan ubin berikutnya, satu persatu, hingga membentuk lubang cukup besar tepat di tengah kamar. Saat kami menggali tanah itu, bau anyir langsung menyeruak. Tanahnya lembek, hitam pekat, dan seperti pernah tercampur sesuatu yang tidak wajar. Tidak butuh waktu lama sebelum Arif tiba-tiba berhenti. Bro, lihat ini. Suaranya gemetar. Ia menggali lebih dalam dengan tangan kosong. Aku ikut berjongkok. Dan di sana, tepat beberapa sentimeter di bawah tanah, kami menemukan tulang kecil. Begitu kecil, begitu rapuh, hingga tanah pun seolah enggan melepaskannya. Itu tulang bayi. Neti langsung menangis. Seno mundur sambil memegang kepalanya. Arif tertegun tidak bergerak. Namun itu bukan puncaknya. Ketika aku menggali sedikit lebih dalam, jariku menyentuh sesuatu yang bukan tulang. Bentuknya seperti kotak kayu kecil. Kayu itu lembab dan hampir hancur, tetapi masih utuh. Kami mengangkatnya perlahan. Ada simbol aneh di permukaannya, seperti ukiran yang digores dengan benda tajam. Arif membuka kotak itu dengan hati-hati. Isinya membuat darahku berhenti mengalir. Di dalamnya ada gulungan kain lusuh dengan noda coklat tua. Ketika aku membuka lipatannya, terlihat tulisan-tulisan lama. Hurufnya seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Tulisan itu menjelaskan sebuah ritual pemutusan garis keturunan yang dilakukan puluhan tahun lalu. Ritual yang dilakukan oleh orang-orang terkemuka di desa ini. Mereka percaya ada kutukan tua yang melekat pada tanah tersebut. Mereka percaya anak pertama yang lahir dari perempuan tertentu akan menjadi pembawa bencana bagi desa. Dan bayi perempuan itu adalah korban dari keyakinan gelap itu. Namun yang membuatku menghela napas paling panjang bukan isi kotaknya, melainkan kalimat terakhir yang tertulis. Apapun yang dikuburkan di bawah rumah ini tidak akan pernah diam. Tanah akan selalu menagih. Saat aku membaca itu,
Lantai di bawah kami bergetar pelan. Tanah yang tadi kami gali bergerak seperti hidup. Dari lubang itu muncul hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu kamar berkedip lalu mati sepenuhnya. Dari kegelapan terdengar suara lirih, suara perempuan yang kami temui malam sebelumnya. Tangisnya kembali, tetapi kali ini lebih dalam, lebih sedih, sekaligus lebih marah. Tiba-tiba bayangan hitam muncul dari dalam lubang tanah. Bukan sosok manusia. Bukan pula hantu. Lebih seperti bentuk kabut hitam pekat dengan mata merah samar, menatap kami dengan amarah yang bukan dari dunia ini. Neti menjerit. Seno terpaku seperti patung. Arif mendorong kami semua keluar kamar. "Ayo keluar sekarang," teriaknya. Kami berlari dari kamar itu. Namun sebelum pintu tertutup, sosok kabut hitam itu bergerak naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Seolah ingin mencengkeram siapapun yang masih berada di rumah itu. Arif menutup pintu dengan paksa. Kami semua berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Begitu kami melewati pagar, angin tiba-tiba berembus sangat kencang. Pintu rumah terbuka sendiri, diikuti suara teriakan panjang yang menggema dari dalam. Tanah bergetar lebih kuat, membuat genteng rumah berjatuhan. Suara tangisan perempuan, suara bayi, dan suara bisikan tak jelas bercampur menjadi satu. Rumah itu berteriak seperti makhluk hidup. Hanya butuh beberapa detik sebelum bagian dalam rumah mulai runtuh. Dinding kamar yang kami gali ambruk lebih dulu. Lalu ruangan lainnya menyusul. Atapnya jatuh. Kayu-kayu retak. Lantai membuka diri seperti mulut raksasa yang kelaparan. Debu naik ke udara. Rumah itu ambruk perlahan, seperti tubuh yang akhirnya menyerah setelah menahan derita terlalu lama. Kami hanya bisa berdiri di luar pagar, menyaksikan semuanya. Dan ketika suara terakhir runtuhan berhenti, angin pun berhenti. Hari mendadak kembali hening. Yang tersisa dari rumah itu hanyalah puing dan debu. Tidak ada lagi lorong panjang yang gelap. Tidak ada lagi suara langkah dari kamar mandi. Tidak ada lagi perempuan yang menangis. Tidak ada lagi tanah yang bergetar. Rumah itu akhirnya selesai. Bukan karena kami menyelesaikannya, tetapi karena ia sendiri memilih untuk berakhir. Kami bertiga saling menatap. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang baru kami alami. Namun satu hal yang pasti. Rumah itu tidak pernah bisa ditempati lebih dari 3 hari. Karena rumah itu sedang menunggu hari ketika semua kebenaran akhirnya harus muncul ke permukaan. Dan malam kemarin adalah hari itu. Kami meninggalkan tempat itu dengan langkah berat. Tidak ada yang ingin kembali. Tidak ada yang ingin membuka masa lalu itu lagi. Biarlah desa dan penduduknya mengambil pelajaran dari apa yang pernah mereka sembunyikan. Kebenaran tidak bisa dikubur. Tidak peduli sedalam apapun. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan subscribe agar tidak tertinggal cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.